tepi sungai Pakerisan Desa Pejengkelot, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, Bali, terdapat peninggalan purbakala berupa pertapaan dengan ceruk yang dipahat pada dinding tebing, serta sebuah gapura kuno. Situs ini bernama Gua Garba. Gua Garba berada di sisi timur yang menjadi bagian dari Pura Agung Pengukur-ukuran. Mengenai sejarah Pura Pengukur-ukuran sudah dibahas pada episode pertama. Videonya bisa dicek pada link di atas atau pada kolom deskripsi. Pada episode kali ini, Bali History akan menyingkap kisah sejarah Gua Garba yang konon menjadi pertapaan seorang raja Bali yang termasyur, serta kisah heroik seorang patih kerajaan Bedahulu. Pada siang yang terik, sosok pemuda tinggi besar berdiri dengan kuda-kuda yang kuat, sementara ratusan prajurit dengan senjata lengkap mengelilingi penuh siaga. Begitu teriakan menyerang bergema, ratusan prajurit-prajurit itu maju dari segala arah. Pemuda kekar ini bergerak cepat melumpuhkan satu persatu. Hampir semua lawannya meregang nyawa, tertumpuk seperti gunung. Konon daerah di mana mayat-mayat bergelimpangan tersebut kelak disebut Sawu Gunung, yang bermakna jasad bertumpuk seperti gunung. Dan sosok pemuda sakti tersebut tiada lain adalah Kebu Iwo, yang diukur kesaktiannya sebelum menjadi patih kerajaan Bedahulu Bali. Proses ujian dipimpin langsung Mahapatih Pasungrikis, yang juga terkenal sangat sakti di hadapan Raja Sri Astasuraratna Bumi Banten. Setelah melewati berbagai ujian, Kebu Iwo diterima menjadi patih kerajaan Bedahulu Bali. Lambat laun tempat ini yang sebelumnya bernama Pasraman Dharma Anar berganti menjadi pengukur-ukuran, karena sebelum diangkat menjadi patih Bedahulu, kesaktian Kebu Iwo diukur di tempat ini. Sebuah gapura kuno kini menjadi ikon Gua Garba. Konon gapura ini dibangun Kebu Iwo untuk menghubungkan Gua Garba dengan Candi Agung di Dharmanar. Gapura dibangun dengan anak tangga dari batu-batu besar. Diceritakan saat menyusun tangga, salah satu batu tidak kokoh. Patih Kebu Iwo kemudian mengentakkan kakinya di atas batu tersebut sehingga menjadi kuat dan kokoh. Hentakan kaki tersebut meninggalkan bekas tapak kaki yang sampai sekarang disucikan sebagai bekas telapak kaki Kebu Iwo. Namun Badan Arkeologi Denpasar berpendapat lain, bahwa telapak kaki tersebut muncul akibat adanya proses alam. Jika diamati, Gua Garba menjadi madya mandala Dharma Anar sebagai pertapaan dan penyucian diri sebelum menuju mandala utama, yaitu Candi Agung Dharma Anar. Hal ini sesuai dengan konsep pendakian spiritual, yaitu dari bawah menuju tempat lebih tinggi, tempat lebih suci, dengan melewati gapura kuno, menapak anak tangga dari susunan batu kali. Diperkirakan sebelumnya candi pengukur-ukuran menghadap timur ke arah sungai Pakerisan, seperti beberapa situs di sepanjang sungai Pakerisan yang identik dengan air. Saya mencoba menaiki tangga batu ini, mencoba melakukan seperti yang dilakukan oleh para pertapa, namun terasa cukup sulit. Jarak dan tinggi susunan antar batu sepertinya bukan untuk postur orang biasa. Berdasarkan tradisi lisan, Kebu Iwo sebagai arsitek gapura kuno Gua Garba memang digambarkan sebagai sosok tinggi besar yang memiliki kesaktian mandraguna, menguasai ilmu arsitektur tradisional Bali atau undagi, pemimpin yang mencintai rakyatnya, yang sering membantu dalam pembuatan sumur, gapura, gua, dan tempat suci di Bali. Pertapaan di Gua Garba memiliki dua ceruk.
Pada bagian atas ceruk sebelah kiri, terdapat pahatan serupa windu, simbol teja api atau matahari, dan arda candra simbol apah, air atau bulan. Terdapat relief pada dinding yang sudah haus. Pada bagian atap ceruk dipahatkan aksara Kadiri kuadrat, namun tidak diketahui maknanya. Sementara di dalam ceruk terdapat patung kala, relief kendi atau cerek yang unik, serta artefak lainnya. Pada bagian tengah terdapat relief bangunan bertiang satu. Pada sisi atap terdapat juga pahatan aksara Kadiri kuadrat berbunyi Sra. Arti tulisan ini belumlah jelas. Jika diamati, pahatan relief bangunan Gua Garba memiliki kesamaan dengan Candi Jukut Paku dan Candi Kerobokan. Sama-sama memiliki dua ceruk, namun bedanya bagian tengah situs tersebut berupa sebuah candi. Mengacu dari dua situs tersebut bisa dipastikan relief yang dipahat pada dinding bertiang satu adalah bangunan suci sebagai bangunan pemujaan. Dari tulisan aksara Kediri kuadrat, diperkirakan Gua Garba berasal dari abad ke-12 Masehi. Siapa yang dipuja di sini? Pada tahun 1099 sampai 1103 Saka atau 1178 sampai 1181 Masehi, Bali diperintah oleh Paduka Sri Maharaja Aji Jayapangus. Nama Jayapangus sangat lekat dengan Gua Garba dan pura pengukur-ukuran. Dalam prasasti Cempaka tahun 1103 Saka, disebutkan pura pengukur-ukuran yang dulu bernama Dharma Anar adalah tempat dimuliakan Raja Hari Prabu dan Sri Maharaja Aji Jayapangus. Apakah mungkin bangunan suci bertiang satu dengan dua ruang ini adalah pemuliaan Raja Hari Prabu dan Raja Jayapangus? Dan Sra yang dimaksud adalah Sri, sebutan untuk seorang raja. Dalam prasasti Sukawati disebutkan tentang Batara Dharma Anar. Ini juga diduga ditujukan kepada Raja Jayapangus. Sebagai seorang raja resi, Jayapangus diduga melakukan tapanya di Gua Garba. Sementara pura pengukur-ukuran menjadi tempat raja berpuja, sampai akhirnya Raja Jayapangus mangkat atau lumah di Dharma Anar. Jika ditelusuri, Raja Jayapangus adalah Raja Bali yang sangat termasyhur di tanah Bali. Setidaknya selama memerintah Bali mengeluarkan 43 prasasti. Raja yang terkenal bijaksana, penegak adat istiadat dan agama. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja Jayapangus menggunakan beberapa kitab hukum Hindu sebagai pedoman dan dipatuhi oleh segenap pelaksana atau pejabat pemerintahan. Kitab hukum yang sering disebut-sebut dalam prasasti antara lain Kitab Hukum Manawa Kamandaka, Manawa Kamandaka Dharma Sastra, dan Manawa Sasana Dharma. Di samping itu diterapkan pula ajaran-ajaran tentang dasasila, 10 jenis tingkah laku yang baik dan harus dilaksanakan oleh pejabat negara, dan Pancasiksa, keterampilan untuk melengkapi diri dalam melaksanakan tugasnya. Semua itu tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Pasraman Dharma Anar sebagai pusat spiritual saat itu. Apalagi dalam prasasti pengukur-ukuran berangkat tahun 1116 Saka atau 1194 Masehi disebutkan pendeta Siwa bergelar Jiwaya yang berasrama di Pasraman Dharma Anar adalah Bagawanta atau guru sang raja yang telah diakui amurna jiwa atau memiliki kesempurnaan jiwa. Peran Jiwaya sangat penting dalam membantu pemerintahan saat itu. Hingga kini karisma Jayapangus sebagai raja yang dimuliakan di Dharma Anar masih dikagumi. Itu pula mengapa pura pengukur-ukuran dan Gua Garba menjadi pura yang wajib bagi calon pemimpin di Bali, tempat memohon petunjuk dan berkat Taksu Batara Dharma Anar. Selain itu, kisah Kebo Iwo yang diuji kesaktiannya di sini melengkapi bukti-bukti jika Dharma Anar dan Gua Garba adalah tempat untuk mendidik dan membentuk spiritual, terutama pemimpin-pemimpin Bali era Bali kuno. Di atas ceruk pertapaan Gua Garba terdapat beberapa petirtaan atau kolam suci dengan pancurannya. Untuk mencapai petirtaan ini, melalui gapura kuno dan melewati pohon pule besar.
Pertirtaan ini bernama Telaga Wajah, berlokasi lebih tinggi dibandingkan pertirtaan lainnya, konon untuk pertirtaan sang raja. Selanjutnya terdapat pertirtaan Pancaka Tirta. Disebut Pancaka Tirta karena terdapat 5 pancuran pingit yang airnya mengalir langsung ke Sungai Pakerisan. Dan berikutnya pertirtaan Telaga Sepih. Lokasinya di samping pertirtaan Pancaka Tirta dengan posisi paling rendah. Nama situs ini Gua Garba. Tentu terdapat sebuah gua. Bali Story akan menunjukkannya, mengulas kenapa nama tempat ini Gua Garba. Ini cukup unik. Pada sisi depan pertirtaan yang konon untuk raja, terdapat sebuah lorong yang tersembunyi dengan ditutupi batu. Uniknya, gua ini dibuat menurun dengan beberapa tangga yang disebut Sabda Patala. Gua ini seakan-akan menuju perut bumi atau Ibu Pertiwi. Diperkirakan dari gua inilah asal muasal nama Gua Garba. Gua bermakna pintu yang dalam dan Garba bermakna perut atau kandungan atau pusat alam semesta. Lalu apa fungsi gua ini? Jika dikaitkan dengan nama pura pengukur-ukuran sebagai tempat mengukur kesaktian pemimpin Bali kuno dan nama Dharma Anar sebagai pasraman sebagai pusat pendidikan spiritual, maka dapat diduga gua ini menjadi bagian untuk penempaan spiritualitas, melakoni pertapaan dalam perut Ibu Pertiwi, bermakna sebagai penyucian, memberikan kekuatan, membentuk budi luhur dan berkat keselamatan, menjadikan sebagai seorang pemimpin bagi rakyatnya, dan kecintaan pada Ibu Pertiwi. Bisa jadi Raja Bali Sri Jayapangus yang termasyur, serta Patih Kebo Iwo menjalankan laku spiritual di gua ini. Jadi gua ini adalah gua suci. Tidak sembarangan orang boleh memasukinya, yang mitosnya secara niskala tembus sampai Gua Lawah Klungkung Bali. Dari ulasan tadi dapat disimpulkan Gua Garba dan pura pengukur-ukuran menjadi pusat penempaan spiritual pemimpin-pemimpin era Bali kuno, penguasaan ilmu-ilmu agama termasuk kedikjayaan, sehingga mampu menjadi pemimpin Bali sebagai Sri Wali Puram.